dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Fitri kok lesu sekali. Udah makan, Bu? Sudah. Yang lainnya masih tetap semangat? Semangat. Itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu semangat? Oke. Kita lanjut ibu-ibu ya pembahasan kita hari ini. Tadi kan kita sudah sampai ke langkah keempat. Nah, kita break sebentar, istirahat sebentar. Nah, kita lanjut ke langkah ke-5, modul 2. Nah, ibu-ibu ada kan modulnya? Ya, modul 2. Sesi ke-6. Yang akan kita bahas di langkah 5 ini ibu-ibu itu tentang memilih cara dan tempat menabung. Ibu-ibu, sekarang kan banyak sekali tempat menabung yang ada di sekitaran kita ibu-ibu ya. Yang paling banyak itu seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Nah, kalau perbankan itu ibu-ibu banyak juga jenis tabungannya. Ada yang untuk khusus anak sekolah, ada yang untuk simpanan pedesaan, ada juga untuk tabungan haji dan lain-lain sebagainya. Nah, ibu-ibu ada nggak yang sudah nabung di bank di sini? Sudah. Ibu Diana nabungnya di mana, Bu? Koperasi. Oh, berarti Bu bukan di bank, Bu ya, tapi yang di koperasi. Nah, ibu-ibu yang lain ada sudah nabung di bank? Di Bank BRI. Oh, di Bank BRI. Simpedes ya, Bu ya. Nah, oke ibu. Nah, kalau kita tinggal di Selain ini di Musi Banyuasin, ada berapa Bu perbankan yang ibu tahu? Jenis-jenis bank yang ada di Musi Banyuasin ini, khususnya yang ada di Kota Selain. Bank Sumsel ya, BRI.
dijangkau. Atau bisa juga arisan mudah dijangkau, simpanan kelompok di kelompok simpan pinjam itu juga mudah dijangkau. Atau seperti Ibu Laksmi tadi di koperasi itu juga mudah dijangkau. Tapi kalau untuk yang bank pasar Ibu-ibu, karena kita ini tinggalnya di desa, ya desa mana Ibu kita? Baik? Oh, kita di desa Bailamu. Kalau dari desa Bailamu ke kecamatan itu kan jaraknya lumayan, kalau sekitar setengah jaman Ibu ya. Jadi namanya lokasinya kurang terjangkau untuk kita nabung. Karena kalau nak bahasa kita itu kalau nak saja ini yang nabung itu kan agak jauh. Nah itu kalau dilihat dari lokasinya mudah dijangkau apa tidak. Yang kedua kita lihat dari setorannya harus rutin atau tidak Ibu-ibu. Kalau kita nabung di cadangan harus rutin enggak? Kalau ada uang baru kalau ada sisa belanja baru nabung. Kalau di sekolah anak harus rutin enggak Ibu-ibu? Rutin enggak? Oh rutin tapi dikit-dikit. Nah jadi boleh rutin boleh tidak Ibu ya kalau di sekolah anak. Kalau arisan rutin enggak Ibu Laksmi? Rutin. Kalau enggak kita ada arisan marah oleh anggota yang lain ya Ibu-ibu. Kalau di kelompok simpan pinjam nggak rutin. Kalau di koperasi rutin. Di bank pasar nggak rutin. Kalau kita ada uang kita baru nabung. Kita lihat lagi dari komponen yang lain Ibu-ibu, kelebihan dan kekurangan tempat menabung dari apakah tabungan kita itu bisa diambil sewaktu-waktu atau tidak. Nah kalau kita nabung di rumah dari celengan bagaimana Bu Eka? Diambil sewaktu-waktu atau tidak? Bisa, tapi nggak semua tabungan yang bisa diambil di koperasi. Kan di koperasi itu ada 3 jenis simpanan kan? Ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Nah yang bisa diambil sewaktu-waktu ini simpanan yang sukarela. Kalau simpanan pokok, simpanan wajib itu boleh diambil saat kita sudah keluar dari keanggotaan koperasi. Nah berikutnya ada lagi bank. Kalau di bank kan bisa diambil sewaktu-waktu kelebihannya. Kalau dilihat dari segi biaya administrasi, yang dikenakan biaya administrasi Ibu-ibu yang di arisan biasanya ada kan biaya-biayanya. Kalau simpanan kelompok juga ada, koperasi ada, bank ada. Nah kelebihan ini untuk biaya administrasi yang punya kelebihan kalau kita nyimpannya seperti TK tadi, nyimpannya di celengan di rumah, dan seperti Bu Fitri yang tadi di sekolah anak biasanya itu nggak ada biaya administrasinya. Nah kalau kita nabung Ibu-ibu, ada juga tempat menabung itu yang memberikan keuntungan lebih berupa bunga atau SHU. Tapi kita lihat dulu nabungnya di mana yang bisa dapat bunga atau SHU tersebut. Kalau di rumah siapa yang mau kasih bunga yang nggak boleh kan? Nggak pakai bunga, nabung di celengan. Dan begitu juga di sekolah. Kayak Bu Fitri, kalau anaknya nabung di sekolah nggak pakai bunga kan? Siapa yang mau bayar bunganya ya Bu? Kalau di arisan ada nggak bunganya? Kalau di kelompok simpan pinjam juga nggak ada. Tapi kalau dari koperasi kita dapat yang namanya SHU atau usaha-usaha, itu kelebihannya. Kalau di bank biasanya juga ada bunga. Jadi kelebihannya di koperasi dan di bank pasar itu kita dapatkan keuntungan berupa bunga atau SHU. Nah kita lihat dari komponen yang terakhir Ibu-ibu, di manakah tempat menabung yang ada kelebihan dan ada kekurangannya. Kalau dari komponen adanya resiko dicuri tabungan kita tersebut. Nah kalau seandainya kita nabung di rumah, ada nggak kemungkinan tabungan kita itu dicuri? Ada. Pernah dicuri? Ada. Ada sendiri yang ambil ya. Ada sendiri yang ambil celengannya. Berarti Ibu celengannya itu terlalu besar Bu.
ada kemungkinan uang kita dicuri. Kalau di kelompok simpan pinjam, ada nggak kemungkinan dicuri? Ada, kan kita nyimpannya dengan orang lain. Orang lain itu belum tentu apakah disimpankannya di bank atau disimpannya di berangkasnya sendiri atau disimpannya di mana kan? Yang namanya manusia lihat uang ibu-ibu ya, kebutuhan banyak, mungkin hilang dan terbawa tabungan orang lain. Nah yang ini koperasi dengan bank pasar itu resiko dicurinya itu tidak ada atau kemungkinannya sangat kecil. Kalaupun dicuri itu ada yang ganti. Bisa kita nabung di bank. Banknya kebobolan. Apakah uang kita hilang? Tidak. Karena walaupun yang dibobol itu sebenarnya uang kita, tapi kan diganti oleh pihak bank. Karena kalau nabung di bank kan ada lembaga penjamin simpanannya atau LPS-nya. Nah begitu juga dengan koperasi. Di koperasi uang kita juga akan aman. Nah, ibu-ibu berarti di sini kalau kita lihat dari cara dan tempat menabung, masing-masing tempat menabung itu punya kelebihan dan punya kekurangan ibu-ibu. Nah tergantung kepada ibu-ibu kebutuhan menabungnya untuk apa. Kalau memang mau uangnya aman, berarti pilih nabung yang dengan kelebihan ada keamanannya. Atau kalau ibu-ibu pengen nabung itu uangnya bisa diambil sewaktu-waktu, berarti pilih tempat menabung yang uangnya bisa diambil sewaktu-waktu. Nah, oke ibu-ibu, adakah yang mau ditanyakan sebelum kita bahas ke brosur? Dari tempat menabung ini ada nggak yang mau kita bahas? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya ibu-ibu? Paham. Nah kalau paham kita masuk sedikit lagi ya ibu-ibu. Tadi kan tempat menabung itu ada koperasi, ada bank pasar. Nah koperasi dan bank pasar ini memiliki perbedaan dengan tempat menabung lainnya. Perbedaannya apa ibu-ibu? Kalau kita nabung di koperasi ataupun bank pasar, itu ada persyaratan tertentu. Ibu-ibu boleh buka brosurnya di halaman 9 ibu-ibu. Di situ ada cara membuka tabungan baik di bank maupun di koperasi. Nah kalau di bank ibu-ibu apa syarat kita buka tabungan? Yang pertama itu kita harus ada kartu identitas. Contohnya KTP. KTP atau kalau nggak ada KTP SIM jadi ibu-ibu sama aja kan, fungsinya sama-sama kartu identitas. Yang kedua ibu-ibu kalau kita nabung di bank itu kita ngisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh bank. Nah kalau kita nabung di bank pasti ada saldo awal. Nah tergantung dari bank apa yang kita nabungnya. Ada kalau seperti Ibu Eka tadi nabung di bank Simpedes itu berapa ibu minimal? 100 ya ibu ya. Boleh nggak 50? Kalau kemarin itu 100 ya. Nah berarti saldo minimalnya itu 100. Nah itu kalau dia di bank. Nah kalau di koperasi ibu sama seperti di bank juga dia punya persyaratan. Syarat yang pertama itu tadi punya kartu identitas. Yang kedua ngisi formulir yang disediakan di koperasi sebagai kita mendaftar untuk jadi anggota. Nah yang ketiga kalau kita nabung di koperasi itu ada kita namanya bayar setoran yang katanya tadi ada namanya setoran pokok sama setoran wajib. Nah ibu-ibu ada nggak yang sudah jadi anggota koperasi? Belum ya? Nah kalau belum berarti kalau seandainya nanti mau jadi anggota koperasi ibu-ibu pada saat kita daftar bawa kartu identitas isi formulir kita bayar 2 setoran dulu yang minimal ibu-ibu. Ada namanya setoran pokok, ada setoran wajib. Kalau setoran pokok ini ibu-ibu ya, setoran itu kita bayarkan hanya sekali selama kita menjadi anggota. Kita bayarnya di awal kita jadi anggota. Kalau yang kedua ada namanya setoran wajib. Nah kalau setoran wajib ini biasanya ibu-ibu kita bayarkan setiap bulan, disepakati oleh semua anggota koperasi setiap bulannya berapa. Nah dari kedua jenis setoran ini kalau kita masukkan ke dalam jenis tabungan ibu-ibu ini termasuk ke dalam jangka panjang ibu, tidak bisa kita ambil sewaktu-waktu kecuali kalau kita mau keluar dari koperasi. Nah yang tadi kita bisa jadikan sebagai tabungan itu yang simpanan yang ketiga ibu ya, simpanan sukarela. Kalau simpan sukarela dia boleh diambil kapanpun. Jadi tempat menabung itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ibu-ibu. Jadi ibu-ibu dari sekarang kita mulai membiasakan diri untuk menabung sedikit demi sedikit. Kalau penghasilan kita harian kita sisihkan dalam secara harian. Kalau mingguan kita